Terima kasih semuanya udah menghadiri acara ini. Sesuai dengan yang disepakati, hari ini kita akan membahas tentang kalkulus integral ya, untuk semester 2. Kemudian nanti ada 90 menit ke depan, nanti saya akan rekam, terus saya akan upload ke YouTube. Nanti bisa ditonton, nanti saya juga akan sebar linknya. Terus, tapi tolong perhatikan baik-baik dan simak baik-baik acara ini ya. Pemateri kali ini ada Mas Awal. Boleh on cam dulu Mas Awal. Ya, boleh. Terima kasih Mas Awal untuk meluangkan waktunya di acara ini. Sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk dokumentasi, saya harap teman-teman bisa nyalakan mikrofon, nyalakan ininya, videonya, kameranya untuk dokumentasi terlebih dahulu. Sinyal nge-lag, Kak. Yang lain tolong dihidupkan. Buat foto dulu. Dinyeting. Untuk sementara yuk kita foto dulu. 1, 2, 3. Lagi. Sip, terima kasih. Oh, ada mau namain orang. Boleh. Atifah nggak jadi nih. Oke, terima kasih teman-teman. Kita mulai aja acaranya. Waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Awal. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Ridho yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan bukan untuk penjelasan tapi lebih untuk membawa acara ini ke depan ya. Mohon maaf. Ya, jadi langsung saja. Mungkin untuk materi kali ini kan kita ngomonginnya kalkulus integral bukan sih? Ya enggak? Iya, Kak. Oh ya. Iya, Kak. Mungkin untuk mengingatkan sekali lagi ya, sebenarnya saya tuh nggak terlalu pro juga dalam kalkulus integral. Saya juga masih belajar dan ya mungkin nanti untuk penjelasan ke depannya mungkin saya juga banyak kesalahan dalam kalimat maupun atau kesalahan penjelasan lah intinya dalam kalkulus integral tersebut. Jadi ya nggak
dan nggak sepenuhnya tuh saya juga bisa. Jadi mohon maaf ya, misalkan nanti ada salah kata. Dan juga sebenarnya saya lebih suka kalau ini tuh nanti lebih ke pembicaraan yang dua arah gitu. Soalnya kita tuh di sini nggak cuma, jadi kalian nggak cuma menerima materi dari saya, tapi aku juga ingin kalian tuh berpendapat juga. Jadi misalkan kayak ada aku ada salah tulis atau kalian ingin tanya apa gitu, kalian langsung tanya aja. Soalnya ingat, aku tuh bukan dosen ya, aku bukan dosen, aku bukan siapa-siapa, tapi aku juga sama kayak mahasiswa kalian, sama kayak kalian mahasiswa. Jadi kalau misalkan ada yang bingung atau ditanyakan gitu, mungkin langsung tanya aja. Ya mungkin seperti itu ya, aku minta tolong untuk bisa jadi pembicara yang dua arah. Oke, mungkin langsung saja untuk kalkulus integral kali ini. Mungkin kalian sendiri kan ini kalian yang memilih ya untuk kalkulus integral gitu. Nah, sebelumnya aku ingin tanya nih, untuk yang kalian bingungan tuh bagian mana ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang gitu, dari kalian tuh, dari materi kalkulus integral. Mungkin ada kesulitan di mana atau bagaimana gitu. Halo? Mungkin malah nggak ada, malah nih udah bisa semua nih kalkulus integral nih. Udah bisa semua nih. Oke, Asik, bingung cara mengerjakannya. Oke. Ini bingung cara mengerjakannya, Kak. Iya, Kak. Ya, Mas, nggak paham semua. Oke. Nggak paham semua ya. Mungkin untuk sebelumnya, untuk kalkulus integral itu tuh ya materinya hampir sama kayak di SMA SMK, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Nanti yang mungkin kayak kayak integral tak tentu sama integral tentu ya. Yang membedakan integral tentu sama tak tentu tuh ya jelas itu nanti di dalam integralnya ada yang namanya batas atas sama batas bawah. Nah, mungkin kalau bingung cara ngerjainnya ya nanti bakal tak kasih tips and trick juga buat ngerjainnya. Tidaknya buat apa ya? Buat mempermudah kalian, tapi ini jangan sering dilakukan ya. Yang sebenarnya tuh yang paling bagus tuh kalian latihan sebenarnya kalau masih bingung untuk mengerjakan. Tapi kalau emang nggak paham semuanya, mungkin kalau dari aku cuma bisa ngasih contoh soal ya. Mungkin karena ini dari BBM juga menyiapkan untuk UTS, maka ya dari aku gitu langsung aja menjelaskan. Mungkin nggak menjelaskan ya, tapi lebih ke menampilkan dari soal UTS-ku yang kemarin gitu. Soalnya bukan. Oke, kalau itu dulu ya. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Ya, oke. Mungkin langsung saja ya, aku share screen. Aku share screen untuk yang soalnya. Ya, oke. Jadi mungkin kan biasanya dari angkatan 20 kan emang sering ada kayak namanya belajar kelompok gitu ya.
Nah, mungkin aku samain aja konsepnya kayak belajar kelompok yang sering dilakukan anak-anak angkatan 20 ya. Jadi kalau di angkatan 20 itu sebenarnya kita nggak repot-repot amat. Jadi kita tuh cuma membahas dari soal-soal UTS tahun-tahun kemarin ya. Nanti bakal dibantu juga sama Mas Rido untuk penyedia soalnya. Biasanya Mas Rido ini kan mungkin untuk sekedar apa ya, mengenalkan lagi ya. Ini Mas Rido sama Mbak Iva itu tuh dari apa HMPS Departemen Pendidikan. Jadi ketika kalian ingin membutuhkan soal gitu ya, membutuhkan soal-soal UTS tahun-tahun kemarin gitu, sebenarnya kalian bisa langsung minta ke Mas Rido atau Mbak Iva atau bahkan ke pendidikan yang angkatan 21. Kayak siapa mungkin? Apa sama? Nurul sama Atika. Nah, itu sama Noval, Nurul sama Atika yang dikatakan sama Iva tadi ya. Oke, mungkin langsung saja dari soal nomor 1. Mungkin kelihatan nggak ya? Ada di sini lagi. Oke. Kenapa? Ya, jadi sekedar fun fact aja. Kalau di tahunku atau di angkatan 20 itu tuh kemarin ujiannya apa ya? Open book ya. Jadi secara open book, secara virtual dan online. Jadi jelas open book. Nah, dan ini soalnya ini boleh dituliskan secara ditulis tangan, diketik menggunakan Microsoft Word atau terus di PDF-kan gitu. Jadi emang beneran kemarin tuh UTS-nya tuh beneran full online gitulah. Jadi dari kita itu juga open book. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ya, ini kita baru bahas di angkatan 20 yang kemarin, mungkin nanti bakal bahas juga yang soal angkatan 19, 18 atau bahkan nanti kita juga bahas soal-soal yang emang kalian masih sukar gitu. Ya yang nanti bakal kita temukan setelah penjelasan ini ya. Nah, mungkin langsung saja untuk yang nomor 1. Nah, mungkin dari nomor 1 ini ada yang bisa nggak? Atau mungkin harus saya jabarkan terlebih dahulu? Min cos X plus C bukan, Pak? Mohon maaf, bisa diulang tadi suaranya kurang jelas. Oke. Diubah dulu, Kak. Diubah bagaimana? Oke. Ya, untuk jawabannya bener ya, langsung apa jawabannya itu min cos X, bener untuk hasilnya. Jadi mungkin aku anonet di sini ya. Jadi untuk jawabannya emang bener, jawabannya itu mohon maaf untuk fun fact juga, aku lebih suka warna pink, jadi sering pakai warna pink ya. Terima kasih. Jadi untuk jawabannya ini ya, jadi jawabannya itu min cos X. Nah, tapi lebih tepatnya bagaimana cara kita menemukan ke cos X-nya. Nah, gitu. Jadi mungkin langsung saja. Jadi untuk bentuk integral ini, ya kita tuh bisa ada dua cara pengerjaan sebenarnya. Jadi di mana ini kita anggap U, ini kita anggap V gitu. Ini U, ini V. Ini U ya. Nah, bisa kita juga kerjakan ini sebagai kaidah kayak yang sering kita apa? Tapi itu kalau nggak salah di materi ke-7 ya, itu integral parsial. Tapi ini juga bisa dikerjakan yang tidak menggunakan cara tersebut atau lebih mudahnya cara konvensionalnya. Cara konvensionalnya. Jadi lebih tepatnya kita juga bisa merubah ke ini. Mungkin kalian ingat persamaan trigonometri di mana cos kuadrat X ditambah sin kuadrat Sin X kuadrat X sama dengan Sama 1. dengan 1. Nah, sama dengan 1. Nah, ini tuh sama aja bentuk lainnya gitu. Sama aja bentuk lainnya dari anu. Sehingga kalau ini misalkan kita rubah ke bawah, ini jadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Udah, dari sini kan ini memiliki bentuk yang sama dengan ini, maka kita bisa apa itu namanya lebih ke kita apa ya, ubah lah, intinya bukan ubah tapi lebih ke kita ganti karena memiliki nilai yang sama gitu. Sin kuadrat X ternyata memiliki nilai yang sama dengan 1 min cos kuadrat X gitu.
Nah, dari sini kita dapat, mungkin aku hapus lagi, mohon maaf. Oke, jadi di sini kita dapat integral sin kuadrat X per sin X dx. Nah, di sini kan jelas sin kuadrat X itu bentuk lainnya gimana? Mungkin ada yang apa? Mungkin untuk mengingatkan aja yang nggak tahu. Jadi sin kuadrat X itu sebenarnya jadi ya bentuk kuadratnya dari sin X. Jadi sin X dikali dengan sin X itu bentuknya itu sin kuadrat X. Nah, karena bentuk kuadratnya, maka sin kuadrat X yang di sini bisa dicoret dengan sin yang ada di atas, sehingga cuma menyisakan sin X. Sin X dx. Nah, dari sini kan lebih mudah dikerjakan kan ini. Ini lebih mudah daripada kita menggunakan integral parsial gitu. Lalu kita dapatkan sin X. Turunan dari integral dari sin X itu apa? Seperti jawaban akhir yang tadi, yaitu minus cos X. Ya, cuma seperti itu untuk soal nomor 1. Nah, mungkin ada yang ditanyakan untuk nomor 1? Integral, Mbak. Ya. Mungkin ada yang ada pertanyaan atau mungkin cukup. Oke. Ini masih mudah ya, masih gampang ya untuk soal nomor 1 ya. Oke. Mungkin kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya. Soal nomor selanjutnya yaitu hitung integral parsial, integral tentu ya. Ini integral tentu. Jadi yang membedakan integral tentu dan tak tentu itu di ininya, di integralnya. Di mana kalau integral tentu itu memiliki batas. Ya, di sini batasnya 4, batas atasnya, batas bawahnya itu 2. Nah, ini yang membedakan antara integral tentu dan integral tak tentu. Nah, lalu di sini kita kerjakan ya. Jadi sebenarnya kalau menurut kalian ini soal yang mudah kan? Cuma untuk menghitung integral tak tentu di mana integral dengan batas atas 4, batas bawah 2, x plus 1 dx gitu kan. Ya kan? Udah ya, jelas udah. Tetapi di sini ada embel-embel lainnya. Embel-embelnya, ada embel-embel. Jadi di sini menggunakan definisi integral. Nah, ketika kita disuruh mengerjakan dengan menggunakan definisi integral, maka ya kita kerjakan ya mudah ya. Ya intinya kita mengerjakannya dengan menggunakan definisi integral. Nah mungkin kalau ini nggak bisa aku coret-coret kayak tadi ya, harus saya jelaskan per step-stepnya. Jadi mungkin lebih tak share yang apa? Share yang aku soalku yang kemarin. Hasil pengerjaanku. Namanya kelihatan. Ya, mungkin langsung aku share screen. Oke. Amin. Ya, amin. Jadi langsung aja untuk penjelasan nomor 2. Nah, untuk penjelasan nomor 2, sebenarnya kalian juga bisa buka di materi integral
integral tentu yang apa namanya? Yang integral tentu yang bagian A3A, materi 3A. Mungkin kalian udah punya belum atau udah sama buka materinya? Sekalian kalian lihat gitu. Ya nanti bakal jelasin juga dapat ini dari mana, dapat dari mana. Jadi untuk menghitung integral tentu dengan batas atas 4 dan batas bawah 2 x plus 1 dx, yaitu dengan menggunakan definisi integral. Jadi ya yang kita ambil yang diketahui terlebih dahulu. Jadi yang kita ketahui yaitu di mana untuk fungsi x-nya itu adalah x plus 1 di sini. Kita sambil cara-cara di sini. Jadi untuk fungsi x-nya atau fungsi x itu di sini. Fungsi x plus 1. Lalu ini terdefinisi kontinu pada x, yaitu x-nya apa? X-nya itu yang elemennya itu 2 dan 4. Dan sehingga fungsi x itu integrable dan tidak tergantung pada pengambilan partisi P dan TI untuk x elemen 2,4. Nah, mungkin kalian di sini bingung ya di mana kata-kata pengambilan partisi P dan TI. Wah, kok puyeng ya. Nah, mungkin digambarkan dikit ya. Jadi kalau misalkan dalam diagram, logikaku guru 3 plus 5. Nah, emang seperti pengerjaannya cuma gampang, 3 plus 5 aja. Tapi tidak selesai di situ. Nah, jadi kita petakan dulu. Untuk x plus 1-nya bagaimana nih? Untuk kurvanya. X sama dengan 0, maka 1 di sini. Berarti seperti inilah. Kurvanya seperti ini. Nah, lalu terdefinisi kontinu dari 2 hingga 4. Maksudnya gimana? Maksudnya kurva ini atau integral ini cuma tertentu di 2 dan 4. Jadi di mana x-nya itu 2 dan x-nya itu 4. Terbatas di sini. Ini integral tentu, terbatas. Jadi cuma pengambilannya cuma di bagian sini. Ya, lalu untuk partisi P dan TI itu tuh ya mungkin di penjelasan selanjutnya. Misalkan diambil sebarang partisi x0, x1 hingga xn. Maksudnya gimana maksudnya? Yang di sini ya. Ini tuh maksudnya di partisi yang ini. Jadi misalkan kita ambil partisi yang di dalam atau di antara 2 dan 4 nih. Misalkan ini adalah partisi dari delta x1 ini. Delta x1. Terus ini di sini atau mungkin aku kasih warna merah lah untuk kanannya. Ini delta x2 gitu. Dan seterusnya hingga delta xn gitu. Nah, itu tuh di mana itu tuh berada di antara 2 dan 4 gitu. Dan tidak selebihnya. Jadi untuk hitungannya yang di sini tidak masuk lah. Yang selain dari di luar 2 dan 4 ini nggak masuk. Ini nggak masuk, di sini juga nggak masuk. Tidak dihitung sebagai partisinya. Itu beda TI-nya gitu. Ini penjelasan secara gambar ya, secara gambar dari sini. Kasih warna biru. Penjelasan secara gambar dari sini sampai sini. Bukan dari sini, tapi sampai sini. Nah, lalu misalkan kita ambil xi sembarang xi ya, diambil xi, di mana xi-nya itu merupakan a plus i delta x gitu. I delta x. Ini kayaknya. Nah,
I delta X gitu. Yang dimana A-nya itu kita bisa ganti dengan 2 sebagai nilai awalnya gitu, nilai awalnya sebagai partisi. Kan juga partisi kan intinya bisa juga mepet dengan angka 2 gitu ya. Lalu dibentuk dengan delta XI itu sama dengan XI yang dikurangi XI plus XI min 1. Maksudnya gimana? Maksudnya untuk bentuk 2 plus delta. Jadi dari bentuk yang ini 2 plus I delta X itu menjadi bentuknya seperti ini. Kita jelasin di sini. Delta X ya. Jadi untuk delta, maka delta XI-nya kita bisa dapat itu 2 per NI min 2 N I min 1. Ini dapat dari mana? Ini kita dapat dari sini. Gitu. Nah, lalu dari sini kita sederhanakan, kita dapat delta XI-nya itu sama dengan 2 per N. Itu. Nah, lalu setelah didapat seperti ini, maka kan kita dapat delta X nih. Delta X-nya berapa? Delta X-nya itu 2N. Maka ketika kita masukkan ke sini, kita cari XI-nya lagi, maka didapatlah XI-nya itu sama dengan 2 plus I delta X. Tetapi delta X-nya kan kita udah punya nih. Delta X. Maka XI-nya itu bisa kita dapat 2 plus I 2 per N. Sebagai contohnya yang ini ya. Nah, dari penjelasan tersebut, maka didapat, mungkin tak hapus dulu. Ya. Nah, dari penjelasan ini, maka didapatlah XI sama dengan 2 plus I 2 per N. Untuk nilai T juga sama ya, sama kayak pengerjaan yang P gitu. Maka dari sini kita dapati bahwa dari definisi S dalam kurung fungsi S atau PT itu sama dengan sigma N I sama dengan 1, di mana fungsi TI delta XI. Ini dari fungsi apa? Dari definisi ya, dari definisi integral tentunya. Sehingga didapatkan di mana TI kan sama dengan XI nih. TI sama dengan XI, maka TI di sini kita bisa ganti dengan XI. Lalu dari XI ini kita jangan langsung menggunakan 2 plus IN, I 2 per N-nya. Kita nggak langsung pakai ini, tapi kita pakai dulu dengan definisi dasarnya. Apa definisi dasarnya? Yang ini, yang kita ketahui dulu. X plus 1.
Lalu kita masukkan, mungkin beda ya, nggak langsung, karena XI yang di sini, ini tuh yang ini terlebih dahulu. Nanti kita baru pakai ini setelah itu. Lalu kita kerjakan, X-nya kita dapat X plus 1 sama dikali delta XI. Lalu kita rubah ke X-nya ke bentuk di mana X-nya sama dengan A plus delta XI. Kita rubah ke sini, kita masukin. Nah, lalu jangan lupa tadi A-nya berapa? A-nya 2. Nah, kita langsung masukin aja. Ini 2 ya. Bukan A lagi karena kita sudah aku udah atasnya udah tak ganti. Maka di sini juga tak ganti seharusnya. Lalu kita kalikan secara kita kalikan dengan delta XI, maka didapat 2 delta XI plus I delta XI kuadrat plus delta XI. Lalu didapat 3, langsung pertambahannya, 3 delta XI plus I delta X kuadrat. Nah, lalu dari sini ingat dari sigma, misalkan sigma n I sama dengan 1. Ini juga bisa dirubah ke bentuk yang seperti inilah. Kan karena delta XI-nya mungkin masuk ke yang tadi. Kan ini masih delta XI nih bentuknya. Ya kan, masih delta XI. Ingat tadi delta XI-nya itu berapa? 2 per N. Maka dirubah dulu ke 2 per N. Jadi mungkin tak kerjakan di sini aja. Jadi sigma N I sama dengan 1. Di mana 3 dikali 2 per N ditambah I dikali 2 per N kuadrat. Nah, lalu di sini kita keluarkan dari mungkin kan kita keluarkan, tapi kita pisah sehingga kita pisah menjadi sigma N I sama dengan 1, 3 dikali 2 per N ditambah dengan sigma N I sama dengan 1 I 2 per N kuadrat. Kita dapat ini. Lalu untuk nilai, jadi untuk nilai ininya kita keluarkan dari sigma sehingga cuma bersisa 1. 3 kali 2 per N. Sigma I sama dengan 1. Ini tersisa 1. Lalu ditambah dengan 2 per N. Sigma N I sama dengan 1. Nah, kenapa kok keluar padahal ini masih punya N, di sini juga punya N? Ingat, di sini yang bergerak itu bukan N, tetapi yang bergerak adalah I. Jadi, selain I, itu bisa dikeluarkan dari sigma.
Gitu. Untuk anunya seperti itu. Nah, dari sini kita dapat langsung ke proses yang ini ya. Langsung proses yang ini. Jadi aku hapus dulu. Jadi untuk lanjutannya, di sini didapat untuk 3 kali 2 per n dikali n plus 4 per n kuadrat, ini jelas dari 2 per n kuadrat, dikali dengan n kuadrat plus n per 2. Lalu kita dapatkan untuk nilai dari SP, nilai dari ini, fungsi S, kita dapat ini. Nah, setelah kita dapat ini, baru kita lanjut ke definisi selanjutnya. Kita buktikan bahwa untuk nilai ini tuh hasilnya itu adalah hasilnya itu benar gitu. Hasilnya benar dengan limit, dengan definisi yang lain. Jadi di sini kita bisa tunjukkan kalau integral dari 42 itu sama dengan limit modulus P sama dengan 0 dan N hingga tak hingga S. Nah, ini juga memiliki definisi ini. Kita masukkan nilainya. Lalu kita cek. Ingat limit A plus B itu juga sama dengan limit A plus limit B. Maka kita pisah di sini. Nah, mungkin untuk limit nggak usah dibingungkan. Jelas di sini. Kalau 6n per n itu adalah 6. Sedangkan 2n kuadrat plus 2n per 2n kuadrat ini bisa dikerjakan, dikeluarkan n-nya. Atau enggak dikeluarkan n-nya, tapi kita mungkin lebih mudahnya lagi menggunakan L-Hospital rules ya. Kita turunkan saja. Jadi ketika ini kita turunkan, ini maka hasilnya adalah sama dengan 2. Nah, dapat dari turunnya 2, maka didapatlah cuma tersisa 6 sama 2. Jawabannya ada 8. Nah, maka ya bukan maka lagi nih, tapi ini jawabannya gitu. Inilah jawabannya, menghitung dengan definisi integralnya. Nah, lalu kita cross check apakah benar integral batas 4, batas atas 4, batas bawah 2, x plus 1 dx itu hasilnya 8. Kita cross check dengan menggunakan cara yang biasa. 42 x plus 1 dx. Nah, untuk cara normalnya seperti apa? Dianukan dulu itu, Mas. Dikerjakan dulu, terus nanti batas atas kurangi batas bawah. Nah, seperti itu kan? Ya, mungkin bisa dibantu. Ya kan itu apa ya? X kuadrat per 2 ditambah X. Oke. Ini ya bentuknya ya. Ya kan ini bentuknya. Maka kita tinggal masukin aja. X kuadrat per 2 plus X untuk angka 4 berapa? Gak bisa langsung ya. 12. Hah? 12 kayak 12. Berapa? 12.
16 per 2, 8. 8 tambah 2. 8 8 tambah 4. 12 ya? Oke. 12. Dikurangi 4. 4. 4 bagi 2. 4. 4. 8. Sama ya? Benar. Seperti itu. Jadi jawabannya terbukti benar. Karena dari cara yang biasanya aja ada benar. Sebenarnya dari pembuktiannya itu dari yang cara panjang ini, sebenarnya cara pembuktiannya. Tapi kita lebih lebih terbiasa menggunakan cara yang biasa. Cara yang inilah ini. Yang batas atas dikurangi batas bawah. Turunkan terlebih dahulu, diintegralkan terlebih dahulu, lalu x-nya kita masukkan ke yang batas atas, lalu dikurangi ke yang batas bawah. Itu cara yang kita biasa kerjakan. Kira ada pertanyaan? Agak bingung. Ya, agak bingung soalnya ini harus apa ya? Kita juga harus lihat materinya juga dari integral tentunya. Nulis banyak, ribet nulis banyak. Iya benar. Jadi ya mungkin ini bakal dari semester 1 ya. Dari semester 1, semester 2 kalian bakal terbiasa. Matematika tuh nggak selamanya menghitung ya, beneran. Nggak selamanya menghitung. Dari kalian tuh makin ke depan, kalian yang kalian hitung tuh nanti bukan angka. Nanti bukan angka ya. Jadi karena bukan angka, maka ya sebisa berarti nanti bakal nulis banyak dong. Iya, nulis banyak. Bahkan untuk satu soal itu biasanya kalau satu lembar HVS itu biasanya ya full, satu lembar HVS itu full buat satu soal. Biasanya seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi nggak? Oke. Yang mana ya? Yang di bawah itu loh, Kak. Dekat sama dengan tadi. Yang ini. Oh, n kuadrat plus n per 2 ini ya? Ini tuh sebenarnya dari nilai apa ya? Integral ini. Jadi integral n di mana i-nya bergerak sama dengan i. Itu kan ini, oke, tak jelasin secara nih ya. Secara mungkin ini kalian belum dapat ya apa namanya barisan. Jadi iya, Mas Nimo. Jadi ini tuh memiliki bentuk di mana 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Bener nggak? Iya, Kak. Bener kan? Untuk merubah ini ke bentuk ke bentuk matematikanya, ini tuh memiliki bentuk matematika yang seperti ini. Jadi gimana ya jelasinnya ya? Deret aritmetika. Anjay. Ya mungkin apa ya? Ya rumus pola lah, rumus pola. Ya mungkin kita dapatnya di sini. Mungkin kalian bisa langsung aja cari di googling, itu ada. Beneran sumpah, beneran ada. Aku nggak sepenuhnya bisa ya, jadi nggak sepenuhnya bisa, beneran nggak sepenuhnya bisa. Jadi mungkin beberapa dari yang aku kerjakan ini ada yang aku searching dari googling juga, gitu. Fun fact aja. Kalau YouTube enggak. Aku lebih sering baca ya. Jadi mungkin kalian bisa buktikan aja. Misalkan kalau atau enggak ini kan plus-plus gitu ya. Nah, mungkin lebih ke sukunya. Kita hitung ke sukunya. Misalkan kita suku pertama. Suku pertamanya berapa? 1. Suku kedua 3. Suku keempat suku ketiga berapa? Suku ketiga. Kan 1 tambah 2 tambah 3, 3 tambah 3 6. 6 tambah 4, 10. Dan seterusnya hingga tak hingga. Hingga tak hingga ya. Kok mepet banget sih. Nah.
Nah, hingga tak hingga gitu. Nah, masalahnya di sini bisa nggak kita rubah ke bentuk barisan gitu atau ke bentuk polanya. Nah, kayaknya ini misalkan kayak ya udah deh, karena aku tadi suruhnya searching di YouTube, searching aja nggak apa-apa. Jadi kita cek aja, kita cek. Misalkan kayak kita butuh ke suku pertamanya, misalkan kita masukin satu kuadrat tambah satu dibagi dua, satu. Masukin dua kuadrat tambah dua, 6 bagi dua, 3. Dan seterusnya ini bakal sama lah intinya. Jadi dapatnya dari situ. Jadi kalian juga harus jadi ini jangan ditiru saya, tapi minimal kalian juga harus mengingat bentuk lain dari bentuk-bentuk yang lebih sederhana lah. Kayak contohnya nih sigma I ya. Dan fun fact juga, itu kalian pelajari di semester 3 besok, itu matematika diskrit. Nanti kalian bakal tahu bagaimana caranya, lebih tahu lah untuk mengetahui bagaimana rumus pola itu bagaimana, dan itu aku nilaiku jelek di situ. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, sama-sama. Ya seperti itu ya. Nggak ada pertanyaan lain nggak untuk yang soal yang ini? Soal nomor 2. Ya mungkin udah mulai panas ya, karena memang materinya kayak gini. Karena ini open book ya. Aku nggak tahu untuk UTS kalian besok itu open book atau closed book. Kalau lebih closed book, aku yakin soalnya mesti lebih mudah. Betul. Soalnya lebih mudah kalau closed book. Betul, Mbak. Betul. Itu ya. Mungkin langsung aja. Soal yang ketiga. Jadi soal yang ketiga, mungkin langsung ya. Soal yang ketiga, hitunglah luas daerah terbatas yang dibatasi oleh garis lurus Y sama dengan min X dan parabola X sama dengan Y kuadrat min 6. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mungkin ada yang tahu? Ya, jadi sebenarnya untuk menghitung luas daerah terbatas ini tuh ada di modul dan ada contohnya juga. Kalau di modulku ada, aku nggak pernah lihat modul nggak tahu modul kalian sih bentuknya gimana. Tapi kalau di tempatku atau di modulku yang mungkin aku tunjukin langsung ya. Mungkin kalian bisa catat dulu yang ini, catat dulu soalnya. Catat dulu soalnya mau tak pindah ya. Ya Allah, kalau bisa punya modul ya, itu pegangan kalian itu. Kok agak ada ini? Oke. Ya ini materinya. Kok yang ini sih? Bukan yang ini modulnya. Tunggu. Materi 5 udah kolom udah putar ya. Ya, mungkin langsung aja tak tulis bukan tak tulis tapi lebih ke ini aku tunjukin kalian untuk soalnya yang tadi. Yang ini.
Nah, ini contoh yang ditunjukkan pada Pak Abrori ya. Jadi Pak Abrori sempat coret-coret dan sempat SS ya. Aku sempat SS. Jadi pada intinya untuk luas bidang apa tuh luasnya itu tuh cuma fx1 atau fx1 delta xi lah intinya. Cuma seperti itu. Ya mungkin langsung aja. Aku nggak jelas ngomongnya tadi. Jadi misalkan ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan min x kuadrat min 3x plus 6 dan garis x plus y min 3 sama dengan 0. Jadi langsung yang pertama di sini hitung dari puncak parabolanya dulu di sini. Jadi untuk menghitung puncak parabola kalian masih ingat materi SMA? Ya, langsung aja di sini udah ada di sini. Min B per 2A, D per min 4A. A-nya yang mana, B-nya yang mana, D-nya yang kayak gimana gitu. Nah, B-nya kita jadi jelas yang punya puncak parabola itu cuma kurva ya. Jadi jelas kita ambil yang kurvanya ini. Jadi di sini ini tuh A yang bukan ini A sih, tapi lebih ke apa tuh namanya? Konstanta yang ada di X kuadrat itu A. Konstanta yang ada di X ini B. Dan konstanta yang sendiri nggak ada X-nya, nggak ada pasangannya ini C. Gitu penjelasannya secara singkat. Jadi langsung aja karena udah ditulis ya. Lalu untuk puncak parabolanya menghitung titik X-nya ya tinggal mudah aja. Min B per 2A. Jadi tinggal negatif B, negatif 3 jadi 3. 2A, A-nya min negatif 1 jadi negatif 3 per 2. Gampang ya Mas Ian ya. Terus D itu delapan dikali 1/4. Itu nggak sama ya, beda. Maksudnya di 81/4 ini 8,25. Bukan 8 kali 1/4. Jadi aku nggak menyarankan bentuk yang ini. Jadi kalau misalkan ke bentuk yang ini, mendingan langsung aja ke 9 plus 24-nya. Jadi 33 berapa? 33 ya? 33. 33. Jadi 33/4. Aku lebih menyarankan pakai ini. Tapi di sini aku gunain ini atau enggak malah lebih tulis 8,25. Lebih enak gitu. Soalnya nanti bakal ya tahu kan untuk kurva gitu ya. Kurva ini menghitung puncaknya negatif X-nya berarti di sini. Puncaknya di sini. Ini puncaknya gitu. Puncaknya di titik min 3,5 gitu. Terus di Y-nya gitu, Y-nya 8,25. Lebih enak. Oke, jadi lanjut. Nah, dari sini kan jelas ya, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis X plus Y min 3. Nah, pasti di sini ada namanya yang garis yang bersinggungan. Garis yang bersinggungan atau titik yang bersinggungan atau titik perpotongan antara kurva dengan garisnya. Nah, lalu kita cari aja untuk titik-titiknya gitu. Nah, di sini
Mungkin di sini langsung tak tulis min x kuadrat min 3x plus 6 sama dengan min x plus 3. Sini langsung tak tulis. Tapi aku dapatnya min x plus 3 itu dari sini. Ini sama dengan y-nya negatif x plus 3. Karena disama-sama y, maka terdapat titik yang akan bertemu. Lanjut ke bawah. Nah, pengerjaan seperti biasa, kita pindah ruas dari min 3x ya, jadi di sini min x kuadrat gitu. Min 3x ditambah x tambah 6 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, lalu didapat min x kuadrat min 2x plus 3. Oh ya, untuk mengingatkan absensi udah ada ya absensinya. Jadi di sini bentuk ini sama ini tuh sama. Yang membedakan sebenarnya nggak sama sih, karena apa ya, lebih tepatnya dikalikan dengan nilai yang sama, nilai 1 gitu. Nah, sedangkan angka 1 kan berbeda-beda ya. 1 tuh bisa jadi 2/2, bisa jadi min 1 per min 1 gitu. Nah, ini dikalikan dengan min 1 per min 1 di kedua dikalikan dengan min 1 lah di kedua ruasnya. Sehingga kita dapat x kuadrat plus 2x min 3. Tapi kita nggak boleh sembarangan nggak boleh sembarangan untuk mengubahnya jadi dari negatif jadi positif, itu nggak boleh sembarangan. Soalnya kalau dalam bentuk gambarnya itu berbeda. Tapi kalau cuma disuruh ngitung luas dan lain-lain, meskipun bentuknya dirubah dan lain-lain, itu nggak masalah lah. Bukan bentuknya sih, tapi lebih ke arahnya dirubah dan lain-lain. Yang penting memiliki luas atau luasnya ketemu udah, itu udah bener ini, nggak apa-apa. Lalu dari persamaan ini, dari persamaan yang aku kotakin ini kita beri akar lah gitu. X plus 3 kita akarkan. Jadi kita dapat X plus 3 dikali X min 1 sama dengan 0. Nah, lalu di sini jelas kita dapat X1-nya berapa? X1-nya min 3. Dan X2-nya 1. Jadi ini kalau dikasih titik min 3, ini 1. Lalu Y-nya dapat dari mana? Dari salah satu persamaan ini. Jadi kalian bebas mau milih yang Y min X plus 3, atau Y itu sama dengan min X kuadrat, min 3X plus 6 gitu. Kalian bebas milih yang mana gitu. Jadi kalian pilih yang atas. Lebih enak pakai yang atas ya. X-nya diganti dengan min 3. Min 3 kali min negatif kali negatif 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 6. Lalu di sini negatif X-nya digantikan dengan 1. Negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Lalu di sini didapat titik temunya, yaitu di titik negatif 3,6 dan 1,2. Nah, lalu di sini di sini kita dapat ya. Kita dapat titiknya. Mungkin aku hapus dulu yang ini. Nah, ini ya bentuknya ya. Lalu setelah kita dapat titik temunya, maka di sini kita juga bisa mencari untuk nilai dari X dan Y-nya gitu. X dan Y di luas di garis yang
ini di garis X plus Y min 3 ini titiknya. Untuk titiknya gimana? Untuk nyari titiknya ya tinggalan aja. Ini jadi kan untuk bentuk lain dari X plus Y min 3 sama dengan 0. Ini kan X plus Y sama dengan 3 kan. Nah, di sini kita anggap aja salah satunya itu 0 gitu. Misalkan X-nya 0. Jika X-nya 0 maka Y-nya sama dengan 3. Berarti dapat titik 0,3. Lalu untuk titik X-nya ketika Y-nya sama dengan 0, maka kita dapat titik 3,0. Nah, lalu kita gambarkan. Setelah dapat beberapa bukti ini, kita gambar. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, lalu kita ngitung luas yang mana? Nah, kalau misalkan kurang jelas ini gambarnya. Ya, lihat ya. Ini garis tiganya, di sini garis 3,0, ini 0,3. Ini apa itu tadi namanya? 0,3. Ini 3,0. Ini tadi titik puncaknya ya. 8,25. Berapa tadi? 3/2 ya. 3/3 atau min 3? Oh, min 3/2. Ya, setengah gitu. Terus untuk titik temunya di sini min 3,6 dan di sini 1,2 gitu. Nah, untuk volume yang dihitung itu yang di sini kan dibatasi. Tadi kan kalau nggak salah ada pembatasannya ya gitu ya. Kita ngitung yang di delta X-nya ini. Yang di sini, yang atas ini. Lalu kita hitung. Hitungannya di bawah. Ini kita hapus dulu. Nah, lalu kita hitung dari sini. Seperti yang tadi, rumus luasnya itu tuh cuma jadi misalkan kita ambil titik temunya ya. Bukan ya? Iya ya. Kita ambil titik temunya. Ini titik temunya di mana ya mesti kita dapat yang lebih besar karena titik temunya X-nya itu tuh ada 1 dan min 3. Maka untuk batas atasnya itu 1 dan batas bawahnya itu negatif 3. Seperti itu. Nah, lalu di sini untuk rumus cara dasarnya L-nya luasnya luas bidang datarnya itu Y1 min Y2 dx. Y1-nya siapa? Y2-nya siapa? Ya tadi. Y1-nya kurvanya dan Y2-nya itu garisnya. Atau mungkin bisa dibalik lah, sama aja. Lalu dapat soal pengerjaan yang ini. Sesuai pengerjaan di bawah ini, bagus dulu. Didapat yang ini. Ya mungkin lebih dilihat lagi ya, dikerjakan lagi. Maka di sini negatif X kuadrat min 3X plus 6 plus X min 3 gitu. dx. Nah, di sini 3 min X kuadrat berarti min 2X plus 3 dx. Nah, ini diintegralkan menjadi sepertiga.
pangkat 3 dikurangi E kuadrat ditambah 3. Ini 1 sama min 3. Udah. Begini aja. Nanti bakal ketemu hasilnya 10,66666. Itu Atau enggak ini 32/3 lah. Ini 32/3. Satuannya apa? Satuan luas. Ya mau senti, mau apa gitu. Kan tidak terdefinisikan. Kalau nggak terdefinisi maka ya tulis aja untuk satuan luas. Itu selesai. Mungkin ada pertanyaan? Ya mungkin ya nanti untuk kayak beberapa nanti kalau misalkan kalian ada yang beneran dari modul ada yang kurang dan lain-lain nanti bisa nanti dilanjutkan ke pendidikan HMS pendidikan ya, nanti kalian boleh tanya misalkan kayak Mas aku mau minta modul untuk modul ini ada nggak Mas gitu dari Pak Abrori dan lain-lain, itu ada, mesti ada. Terus aku mau minta soal UTS itu ada juga. Ya gimana ya? Ya mungkin ini sekedar cuma apa ya? Latihan lah, latihan review juga, review dulu. Nanti kalian bakal lebih paham lagi kalau kalian bakal latihan lah di rumah, latihan sendiri gitu, mengerjakannya sendiri. Soalnya ya aku juga kayak gitu, sering sok iseng latihan, ternyata lama-lama juga bisa. Oke, ya ini aku share screenshot lagi. Untuk yang soalnya yang tadi. Oke. Mungkin aku lanjutin ke soal yang ini. Soal UTS-nya. Nah, untuk soal nomor 3, pengerjaannya seperti itu ya. Jadi kalau yang ini gimana tadi? Mungkin bisa dibalik, bukan? Bisa dibalik nggak sih? Kayak jawabanku. Kayak aku tak balik dulu. Antara X sama Y. Oh enggak, ternyata masih pakai. Oke, pakai akar. Ya bisa ya, sama ya. Nanti buat latihan aja nanti. Sama, nanti tak kasih contohnya yang tadi. Mungkin bisa lanjut aja ke soal nomor 4. Nomor 4 ini menurut kalian gimana? Susah atau enggak? Gampang nggak? Tapi ini mungkin lebih pakai cara yang apa ya? Jadi kita menggunakan mengganti dx-nya jadi du gitu. Atau mungkin lebih apa ya? Lebih enak lah gitu caranya. Jadi misalkan kita ambil u, kita ambil u-nya. U-nya itu sama dengan E pangkat X plus 3. Nah, dari sini kita mungkin lebih ke substitusi lah, kita ganti. E pangkat X plus 3 itu sama dengan U. Lalu di sini kita dapat du per dx-nya untuk turunan dari EX plus 3
E pangkat X. Pangkat X itu sendiri ya. Nah, lalu di sini kita bisa rubah ke bentuk dx. Maka dx memiliki nilai du per ex gitu ya. Nah, lalu di sini kita tinggal masukkan ex per. Nah, kita substitusi yang tadi. Karena ex plus 3 itu sama dengan u. Lalu tak lupa juga untuk dx kita substitusi juga. Jadi du per e pangkat x. Ini bisa dicoret ya sama-sama e. Maka dapat seper u du. Itu. Harus diturunkan cara du. Betul, Mas. Lon. Ya? Learn more Jawabannya lon gitu, Kak. Hah? Jawabannya pakai lon gitu ya? Iya, pakai lon. Nanti aduh, sinyal aku rada. Sorry, tadi ada jadi kenapa kok tadi ngomong pakai len gitu ya? Oke. Kenapa kok pakai len ya? Soalnya lebih ke bentuk dari seper n gitu, atau seper u lah, atau seper x lah. Karena bentuknya seper x ini, itu nggak ada bentuknya, itu nggak ada. Makanya kita pakai namanya logaritma netral. Jadi kan tadi kita dapatnya seper u du kan. Nah, ini tuh ekuivalen dengan len u. Atau sama dengan len u lah ini, sama dengan len u. Nah, lalu dapat u-nya kita lepas lagi. Tadi u-nya apa? Karena u-nya ex plus 3, maka len u sama dengan len modulus ex plus 3. Selesai. Seperti itu. Ya, itu ada ya di apa? Di bentuk-bentuk apa namanya? Bentuk lain dari bentuk lain dari integral lah gitu. Bentuk lain dari integral. Itu kalau nggak salah di pertemuan 7. Nah, lalu yang lainnya juga sama. Ya ini mudah ya. Ya mungkin tadi kalau nggak salah waktunya 90 menit ya. Mungkin ini udah lewat. Oke, jadi karena dapat info dari moderatornya tadi suruh lanjutin, oke. Karena 2 soal belum selesai ya ini ya. Cos x per sin kuadrat x dx sama ex cos x dx. Ya, mungkin tingkat waktu juga. Jadi aku langsung aja share screen ke kerjaan kemarin karena ini juga UTS kemarin ya. Jadi langsung aja. Ya, jadi langsung aja untuk soal nomor 5. Ini tinggal ya apa ya? Jadi kita hilangkan cos x-nya. Aku ngomongnya gitu, hilangkan cos x-nya. Jadi kita mensubstitusikan sin x-nya. Jadi kita ambil u itu sama dengan sin x, ya. Lalu didapat du per dx-nya itu sama dengan cos x. Turunannya, turunan dari sin x.
lalu dapat dx-nya itu seper cos x du. Nah, lalu di sini kita dapat integral cos x per u kuadrat, kita masukin dx-nya, kita ganti dengan du, maka seper cos x du. Jadi ini bisa dicoret, sehingga hanya tersisa akar seper u kuadrat du. Nah, karena ini bukan pangkat 1, jadi masih bisa kita turunkan atau kita bisa integralkan. Jadi kita integralkan, sehingga kita dapat seper min 1 u pangkat min 2 plus 1 plus c. Lalu di sini kita dapat negatif seper u plus c. Lalu u-nya kita jabarkan lagi. U-nya tadi apa? Sin x gitu. Ya kita masukin lagi, kita balikin lagi. Negatif 1 per sin x. Selesai. Tadi aku untuk soal nomor 4 lupa plus c-nya ya. Itu untuk konstanta, maaf. Jadi terus lanjut. Sebenarnya kalau cara-cara ini tuh kalian yang modifikasi sih, nanti mau ngerjainnya bagaimana gitu. Ya intinya pakailah cara yang menurut kalian lebih mudah untuk kalkulus integral. Soalnya banyak cara kalkulus integral. Lalu untuk yang soal nomor 6, ini kalau ini pakai yang integral parsial ya pengerjaannya. Jadi untuk formulanya atau definisinya atau kita dapat di materinya itu U dikali dV sama dengan U kali V min integral P dikali du. Nah ini U-nya yang mana? U-nya yang ini. P-nya yang mana? P-nya yang P-nya yang kalau di sini ya kita karena di sini ada x karena dv-nya itu sama dengan cos x kan ini formulanya gini ya. Jadi mungkin lebih digambarkan. Kok bener tadi sih. Aduh. Ini tuh U-nya. Cos X ini merupakan dv-nya. Sesuai bentuk yang ini. dv itu bukan berarti dx yang sini ya. Bukan. Ini bukan. Ini tidak sama. Hanya bukan. Hanya dv di sini ada turunan v. Atau mungkin lebih aku mungkin di sini lebih berjalan seperti ini. Ini nggak usah dipakai. Pakainya ini. Integral U dikali V aksen. V aksen itu tahu kan? Turunan dari V. Gitu. Itu sama dengan U dikali V dikurangi integral V dikali U aksen. Nah, maksudnya aksen ini turunan dari apa? Dari V, ini turun dari U. Gitu. Jadi ini yang membedakan ya. Kalau soalnya di integral pasti ada dx-nya gitu. Atau dx, du tergantung dari apa namanya? X-nya ya ininya tergantung sama inilah X-nya atau U-nya gitu. Lalu kita tulis di sini U-nya kita dapat kalau di sini kayak aku langsung langsung melihat bentuk turunannya langsung. Jadi untuk U-nya ini turunannya tuh untuk turunannya E pangkat X dx. Lalu untuk dv di sini untuk nilai V-nya atau turunan V-nya kan cos X. Maka untuk nilai V-nya itu sama dengan sin X lah. Nah, lalu tinggal kita kali aja. Yang U yang mana? Ini yang U yang mana? Yang U. U adalah E pangkat X gitu. Yang V yang mana? Yang V sin X. Kita masukin. Dikurangi integral yang V yang mana? V
sin X ya, ini sin X. Lalu U aksennya E pangkat X dx. Nah, lalu kita tinggal dikerjakan. Tinggal dikerjakan ya. Atau mungkin tinggal ditambah-tambah aja gitu. Clear dulu. Lalu didapat di sini langsung kita kerjakan, di mana EX cos X dx integral E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X sin X dikurangi EX dalam kurung min cos X negatif integral EX min cos X dx. Ini didapat dari mana? Didapat dari ini juga. Jadi berputar-putar lah intinya. Intinya berputar-putar. Sehingga nilai yang ada penyebutnya di sini itu sama dengan yang ada di sini. Mungkin kalian bisa lihat di sini di pengerjaan yang ini. Kalian mengerjakan kan di sini bentuk dasarnya itu dari ini ya. Udah dasar ini itu didapat, mungkin aku ganti warna, mungkin kalian ini aku kasih warna biru. Dari ini jadikan ini, itu merupakan cara yang sama dengan yang tadi, integral E X sin X dx ya. Nah itu sama dengan yang tadi, UV dikurangi integral U aksen P gitu, sama dengan cara yang tadi. Ya, mungkin langsung hapus karena sama dengan cara yang tadi. Lalu kita keluarkan untuk negatifnya gitu. Kita keluarkan dulu di sini, dikeluarkan lagi di sini, sehingga diperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, ingat, ini sama yang ini tuh sama. Kita pindah ruas. Jadi berada di posisi sini. Didapatkan ini. Ya kan? Lalu didapatlah. Karena ini mungkin integral EX cos X dx ditambah integral EX cos X dx, karena memiliki bentuk yang sama, mungkin kita bisa keganti ke A lah. Contohnya ke A. Misalkan ini merupakan A. Maka nilai dari integral E pangkat X cos X dx plus integral E pangkat X cos X dx itu menjadi 2 dikali dengan E pangkat X cos X dx gitu. Nah, dari sini maka mungkin bisa dilihat yang ada di bawah ya, sama gitu. Didapatkan ini. Ini masih tidak berubah sama kayak ini. Tapi mungkin lebih disekutukan. Jadi E pangkat X-nya dilepas gitu. Atau dilepas dari sin X sama cos X-nya. Disekutukan. Lalu dari sini didapat bahwa nilai integral E pangkat X cos X dx itu sama dengan setengah E pangkat X dalam kurung sin X plus cos X plus C. Selesai di sini. Itu untuk jawabannya ya. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari ketiga soal yang tadi. Soalnya 3 soal ini tergolong kelatihan ya. Nanti kalau nggak salah di modulnya Pak Abror itu kan ada beberapa
Kalian dikasih soal nggak sama Pak Abdur? Misalkan kayak modul berurutan. Kasih soal nggak? Iya kak. Ya kan? Nah, itu fun fact lagi ya, fun fact lagi. Kalau Pak Abdur itu jarang banget bikin soal yang baru. Jarang. Pasti soalnya tuh ngambilnya kalau nggak dari soal-soal yang soal-soal yang pernah kalian kerjakan, atau enggak soal-soal UTS tahun lalu gitu. Udah nggak pernah ngambil dari yang lain gitu. Atau mungkin modifikasi, cuma modifikasi angkanya gitu. Misalkan kayak dari, atau enggak malah cuma modifikasi dari X jadi Y, dari Y jadi Z gitu. Itu sering Pak Abdur kayak gitu. Jadi soal-soalnya cuma berputar-putar kayak gitu. Kamu boleh kalau mau tanya ini Randy? Ya, saya mau bertanya. Tanya. Perkenalkan, nama saya Randy Ferianta, NIM 21106010009. Nah, saya mau bertanya. Kan di era modern ini kan banyak software yang telah ditemukan gitu kan. Nah, untuk soal-soal kalkulus integral ini, aplikasi apa yang digunakan, yang worth it gitulah, yang ada caranya, seperti itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wah, ini bau-bau Randy mau masuk terapan ya. Oke, sebenarnya ada ya. Tes. Nah, mungkin apa ya, untuk aplikasi secara textbooknya atau secara tertulisnya itu aplikasinya mungkin dari menghitung kecepatan, percepatan, sama mungkin menghitung volume dan lain-lain gitulah. Tapi ada aplikasi yang lebih wow daripada itu ternyata ya. Aku kayak pernah lihat kayak mungkin lebih dari nonton di YouTube ya gitu. Ngomong aja aku dapat infonya dari YouTube gitu. Nah, ternyata implementasi dari integral atau dari kalkulus itu tuh nggak cuma digunakan secara simple dengan ngitung bola, ngitung ini dan lain-lain. Ternyata dalam pembuatan animasi kayak kartun-kartun gitu. Kalian mungkin pernah lihat apa tuh namanya? Monster Inc gitu. Pernah Monster Inc karyanya Disney Pixar itu. Nah, itu tuh Apa itu? ya, apa itu? Ya pokoknya kalau yang udah nonton gitu ya. Nah, ternyata pembuatan animasi itu tuh menggunakan ya salah satunya menggunakan integral gitu. Ya itu untuk apa gitu? Ya seperti yang aku katakan tadi, penghitungan dari beberapa kurva tadi. Jadi di dalam animasi itu, jadi bentuknya bukan kurva lagi, malah lebih luas daripada kurva. Jadi lebih ke volume benda. Nanti kalian masuk juga, nanti ada materi volume benda putar gitu. Nah, itu tuh nanti masuk ke situ. Nah, nanti untuk gerakannya misalkan perubahan berapa derajat dan berapa derajat gitu. Nah, kalkulus integral itu masuk di sana gitu. Ya nanti kalian juga bakal di materi-materi ke depan bakal belajar untuk pengubahan fungsi gitu ya. Misalkan kayak dari fungsi ini mula-mula dari fungsi ini menjadi fungsi ini gitu. Itu adalah, tapi aku belum dapat di materiku yang sekarang gitu. Itu ada implementasinya termasuk itu. Jadi
kayak kalkulus integral itu kayak dasarnya gitu, dasar dari matematika ini. Kalau misalkan kalian nggak bisa kalkulus integral, atau mungkin bukan nggak bisa sih, tapi lebih ke tidak tahu bagaimana cara kerjanya dari kalkulus integral itu sebenarnya ngapain, buat apa gitu. Ya kalau buat apa kan masih bisa secara referensi kalian bisa cari gitu ya. Tapi kalau kalian emang belum paham, sebisa mungkin dari sekarang dipahami lah. Soalnya ini ilmu ini tuh kalau untuk matematikawan bakal sering kepake gitu lah. Karena aplikasi, terutama di matematika terapan ya. Karena nanti ada namanya PDE, persamaan diferensial elementer, sama persamaan diferensial parsial, itu pakai integral lagi gitu. Itu kalau nggak salah di materi apa semesteran ya, semester 3 sama 4. Iya Pak? 3 tuh kalau nggak salah PDE, semester 4 PDP, itu persamaan diferensial elementer sama parsial. Itu sih untuk aplikasinya. Dan malah sekarang kalau kalkulus itu tuh sebenarnya kayak ilmu yang udah selesai gitu. Saya tanya anime Kak, wah parah nih. Wibu ini, wibu babong ya. Ya intinya kayak apa ya? Ya intinya kalkulus sebenarnya ilmu yang udah selesai, malah sekarang kalkulus lebih banyak ke aplikasinya. Dan bahkan untuk matematika terapan itu lebih mendalami kalkulus. Kalau kalian info aja ya, kalau kalian masuk ke atau konsentrasinya besok tuh ke anime terapan apa matematika terapan gitulah. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada? Ya. Oke, mungkin dirasa cukup untuk waktunya. Mungkin dari aku sekian. Terima kasih. Mungkin tadi dibuka tanpa salam ya. Maka mungkin dari aku buka tanpa salam. Mungkin aku lanjutkan dan juga saya tutup tanpa salam. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Ridho. Baik, terima kasih Mas Awal untuk pemaparan materinya dan diskusi tadi. Sungguh baik sekali ya teman-teman. Terima kasih ya partisipasinya, terima kasih antusiasmenya. Semoga BBM ini berlanjut ke semester-semester berikutnya. Untuk acara selanjutnya penyerahan sertifikat. Mas Awal. Oke Mas, oke. Ini sedikit penghargaan untuk Mas Awal sebagai pengajar ya. Bisa difoto bareng dulu ya Mas Awal. 1, 2, 3. Ini ada sepatah 2 patah kata yang bisa disampaikan. Parah aku itu. Oke. Ya mungkin dari sekarang aja mungkin matematika tuh lebih dikenal ke belajarnya itu dengan latihan soal ya. Tapi kalau dari aku sendiri, lebih baik kalian menemukan cara belajar diri kalian sendiri sehingga itu cocok untuk belajar matematika lebih dalam lagi. Itu aja sih kalau dari aku. Cukup. Baik, terima kasih Mas Awal untuk sampaiannya. Pesannya baik untuk karena dirasa waktu sudah menunjukkan pukul 14.15, 18 bahkan sekarang. Jadi kita tutup acara ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk partisipan yang sudah bergabung. Terima kasih antusiasmenya. Terima kasih untuk pemateri Mas Awal. Saya katakan terima kasih sekali lagi. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita dapat bertemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya teman-teman.